Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini, kita akan membuat sebuah aplikasi Android sederhana menggunakan Android Studio. Yang perlu teman-teman siapkan, teman-teman pertama sudah menginstal software Android Studio di dalam perangkat teman-teman masing-masing. Terus, pastikan bahwa perangkat teman-teman sudah terkoneksi dengan internet, agar sistem dan fungsi yang dimiliki Android Studio dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini dibutuhkan untuk melancarkan pembuatan konten-konten yang kita inginkan di dalam aplikasi Android kita nantinya. Setelah semua sudah siap, teman-teman tinggal membuka software Android Studio-nya. Ini adalah tampilan awal dari software Android Studio. Di sebelah kiri ini adalah beberapa project yang pernah saya buat. Di sini jika teman-teman sudah memiliki project, teman-teman tinggal pencet open project atau mungkin project teman-teman sudah tampil di bagian kiri sini. Karena kita ingin membuat sebuah aplikasi baru, jadi kita akan memilih new project. Di tampilan ini adalah template-template yang sudah disediakan oleh Android Studio. Di sini ada banyak template yang bisa teman-teman pilih untuk pembuatan aplikasi teman-teman. Di sini ada basic activity yang sudah tersedia button plus. Di sini ada button navigasi yang di bagian bawah. Di sini ada empty. Di sini ada teman-teman kalau ingin membuat maps dan seterusnya. Karena saya lebih senang untuk membuat konten-kontennya sendiri dari awal, jadi di sini saya memilih empty activity. Next, ini kita namain project kita dengan nama first app. Setelah itu, ini teman-teman bisa pilih di mana lokasi dari project yang ingin teman-teman taruh, lokasinya di mana. Terus di sini ada pemilihan bahasa pemrograman. Di sini ada Java dan juga Kotlin. Karena saya lebih paham menggunakan pemrograman bahasa Java, jadi di sini saya memilih Java. Minimum SDK-nya di sini saya pilih KitKat API 19. Ini kita finish saja. Kita besarkan layarnya. Nah, sebelum kita memulai mengkotak-atik dan membuat aplikasi kita di dalam Android Studio, kita pertama harus menunggu dulu agar loading yang ada di Android Studio selesai. Jadi kita tunggu dulu proses ini selesai, baru kita dapat melanjutkan untuk pembuatan aplikasi kita. Kita tunggu dulu prosesnya, jadi udah menggradle semua berkas-berkas yang diperlukan. Nah, udah selesai. Di tampilan awal saat pembuatan aplikasi, di sini ada dua file. Pertama file XML dan file Java. Untuk file XML ini adalah file yang berisi tampilan-tampilan yang akan kita tunjukkan di aplikasi kita, yaitu bisa dibilang file XML ini sebagai user interface-nya lah.
Terus file Java ini berperan sebagai pemrograman yang akan kita berikan di dalam, yang akan kita taruh di dalam aplikasi kita. Ini sebenarnya sudah menjadi sebuah aplikasi. Ini jika kita run aplikasinya, ini sudah menjadi sebuah aplikasi, yang dimana aplikasi itu akan memunculkan tulisan Hello World. Nah, ini kurang lebih tampilan dari aplikasi kita nantinya. Untuk awal dari pemrograman yang sudah ada di Android Studio, yang awal banget, tampilan dari aplikasi kita akan seperti ini, Hello World. Ini kita bisa coba menjalankan dari aplikasi ini. Pertama saya buka dulu emulatornya. Di sini saya menggunakan emulator Nox sebagai media untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi saya jalankan dulu emulator Nox-nya. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, sekarang emulatornya sudah dijalankan. Setelah itu, kita mencoba menghubungkan emulator kita ke dalam Android Studio. Jadi kita atur dulu setelan. Oke. Kita centang debug USB-nya. Nah, sekarang emulator kita sudah terkoneksi dengan Android Studio. Ini kita jalankan, kita run aplikasi. Di sini kita akan menunggu Android Studio untuk menggradle build dari aplikasi awal ini. Kita buka Nox-nya, kita tunggu dulu. Gradle import finish. Errornya 0. Jadi berhasil terbuat. Nah, ini dia. Kurang lebih tampilan dari aplikasi kita adalah seperti ini. Hello World. Kan muncul tulisan Hello World kayak gini. Ini adalah aplikasi kita. Kita minimize dulu. Nah, setelah kita coba menjalankan aplikasi Hello World pertama ini, aplikasi Hello World, aplikasi yang menampilkan tulisan Hello World. Di sini kita akan mulai membuat aplikasi kita. Di atas ini ada constraint layout. Kita tidak menggunakan constraint layout, jadi kita hapus saja. Di sini kita akan menggunakan linear layout. Nah, linear layout. Jadi, linear layout ini adalah layout yang dimana konten-konten kita nantinya akan tersusun secara linear. Setelah kita membuat linear layout, tentunya dia memiliki
Orientasi. Jadi kita orientasikan dia. Orientasi. Di sini kita bisa memilih orientasi dari tampilan konten kita, yaitu bisa secara horizontal, yaitu ke samping, atau vertikal, atas bawah gitu. Di sini kita pilih vertikal dulu. Kita akan coba vertikal. Jadi kalau kita memilih vertikal, konten yang akan kita tampilkan yaitu akan tersusun secara atas dan bawah gitu. Ini kita coba dulu copy tulisan text view-nya. Nah, maka kontennya akan tersusun atas bawah. Jadi secara vertikal gitu. Jika kita mengganti ke horizontal, akan dia tersusun ke samping. Nah, horizontal ke samping, vertikal ke atas bawah. Jadi di sini kita akan memilih yang vertikal. Sudah, di sini kita tidak akan memakai hello world, jadi di sini kita hapus saja hello world-nya. Dah. Pada aplikasi kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu terdiri dari 4 button, yang dimana aplikasi itu merupakan aplikasi profil mahasiswa. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk aplikasi kita, yaitu di sini ada background, di sini ada 4 button 4 gambar yang akan kita gunakan sebagai button yang untuk digunakan di dalam aplikasi. Di sini kita tinggal copy saja. Kita copy. Kita kembali ke Android Studio. Untuk setiap bahan dan gambar-gambar yang kita gunakan di Android Studio, semuanya kita taruh di dalam drawable. Jadi di sini drawable, kita klik kanan. Kita paste semua gambar-gambar yang kita butuhkan ke dalam drawable. Kita oke saja. Oke. Nah, semua gambar tadi sudah masuk ke dalam drawable. Selanjutnya, di sini kita akan, karena ini polos ya, putih gitu, kan nggak menarik gitu. Jadi di sini kita tambahkan background. Terus kita cari di sini tadi gambar background kita yaitu BG. Ya, kita tulis saja BG. Drawable/BG. Jadi kita enter saja. Nah, maka tampilannya akan berubah sesuai gambar yang kita pilih. Setelah itu, di sini saya akan menambahkan graffiti, yang dimana konten-kontennya kita ini akan diletakkan sesuai dari apa yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih center. Setelah itu, untuk memanggil ke 4 gambar ini yang akan kita gunakan sebagai button yang ada di dalam aplikasi kita. Di sini saya akan membuat layout baru, itu linear layout lagi. Linear layout. Di sini weight-nya saya pilih match parent, height-nya web content. Terus di dalamnya saya akan membuat image view, web content.
Kita slash saja untuk menutup. Di sini saya akan coba menambahkan image dari drawable yang sudah kita masukkan, ini src. Terus di sini mahasiswa. Kita tinggal ketik mahasiswa, kita enter. Nah, sekarang gambar mahasiswa sudah muncul di aplikasi kita. Tapi karena ini kebesaran, jadi kita bisa ubah ukurannya di sini. Mungkin 200 atau 100. Kekecilan 150 dp, 130 dp. Di sini juga 130. Sekarang sudah kecil. Di sini saya akan menambahkan orientasi lagi. Di sini saya tambahkan vertikal. Di sini saya akan masukkan text view, web content, text, mahasiswa. Terus teksnya kita color, text color, karena nggak kelihatan. Kita kasih warna putih. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di bagian ini akan saya percepat untuk proses pembuatan tampilannya. Atau tidak deh, kita buatnya satu-satu. Sudah, jadi kurang lebih yang ingin saya tampilkan adalah seperti ini. Vertikal. Jadi saya ingin membuat 4 button. Ini kita Ctrl C. Di sini saya ubah jadi horizontal. Terus yang di bagian ini saya hapus dulu. Di dalam linear layout ini saya akan buat tadi yang linear layout baru untuk menyimpan ini gambar sama teksnya. Terus tulisan mahasiswanya supaya ini weight-nya kita pilih web content. Di sini kita tambahin graffiti center. Nah, supaya tulisannya ke tengah. Sudah, sekarang kita buat button lagi. Jadi kita copy paste ini. Kita taruh di bawah linear layout yang bagian sini. Kita kopas. Muncul 2. Ini gambarnya kita ganti jurusan. Ini namanya kita ganti
jurusan. Ini kita copy. Terus ini gambarnya kita ganti. Nilai. Yang ini kita ganti mata kuliah. Mata kuliahnya kagak kebaca. Sabar. Dan kita hapus dulu. Kita copy. Kita ganti namanya. Copy. Paste. Mata kuliah. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini sudah jadi aplikasi, tapi sekarang kita lihat nih. Kan button-buttonnya ini berdempetan, jelek nih. Sekarang kita atur. Atur posisinya agar menjadi lebih menarik. Pertama kita ke sini. Kita atur posisinya. Di sini kita tambahin lagi graffiti. Center supaya ke tengah. Di sini kita juga tambahin graffiti. Di bagian ini teman-teman bisa lihat ini buttonnya atas dengan bawah ini berdempetan. Jadi supaya tidak berdempetan, di sini kita tambahkan margin. Karena ini berdekatan bagian bawahnya, jadi kita milih margin bottom. Terus kita pilih angkanya ini berapa nih. Kita coba 10 dp. Masih dekat. 20. Masih kedekatan. Kita coba pilih 100 dp. Oke, kayaknya cukup. Jadi ini ada spasinya. Kita ubah lagi, kita memperbagus. Jadi di sini akan saya percepat saja.
Jika teman-teman ingin lihat prosesnya, mungkin teman-teman bisa melihat programnya, mungkin teman-teman bisa mempause dari video ini. Nah, untuk segi tampilan, menurut saya ini sudah bagus. Di sini kita bisa mencoba menjalankan aplikasi kita untuk melihat tampilan dari aplikasi kita. Jadi di sini kita run aplikasinya. Kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Kita buka aplikasi Knox-nya. Disconnect dulu. Jadi ini masih menginstal. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita. Dari yang sudah kita buat tadi di Android Studio. Di sini ada mahasiswa jurusan. Nah, ini kita belum mengubah nama tulisannya, jadi saya ubah dulu namanya. Di sini namanya mata kuliah. Di sini saya ubah jadi nilai. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Install. Nah, sekarang udah bagus. Sekarang udah sesuai. Ini ada mahasiswa, jurusan, mata kuliah, nilai. Coba kita close, kita buka aplikasinya. Nah, kurang lebih ini adalah tampilannya. Di sini jika kita mengklik gambarnya, ini masih belum ada aksi apa-apa, masih belum bisa diklik. Karena ini adalah tampilan awalnya. Jadi, kita kembali dulu ke Android Studio. Sebelum kita membuat fungsi-fungsi dari setiap gambar-gambar ini teman-teman juga bisa, di sini kan saya menggunakan image view. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan image button. Tapi di sini saya lebih memilih image view. Cek. Image view. Sebelum kita membuat program untuk fungsi agar ini bisa diklik, kita pertama buat dulu untuk tampilan yang akan muncul jika kita mengklik
button-button ini. Jadi kita akan membuat file XML baru yang digunanya untuk mengisi konten-konten dari setiap buttonnya. Di sini ada 4 button. Jadi kita akan membuat 4 file baru. Di sini kita ke bagian first Java, kita klik kanan, kita new, kita activity, kita pilih lagi empty activity. Di sini kita akan membuat untuk mahasiswa. Finish. Di sini kita akan buat jurusan. Jurusan activity. Jurusan. Apalagi mata kuliah. Mata kuliah activity. Dan terakhir kita buat nilai. Ini kita close-in dulu. Udah. Sekarang kita berpindah ke bagian layout. Di sini sudah tercreate layout mahasiswa, layout jurusan, mata kuliah, dan nilai. Untuk layout main activity adalah layout awal. Jadi yang awal banget ditampilkan saat kita membuka aplikasi kita, yaitu layout main activity, yaitu file XML activity main. Sekarang kita ingin mengisi konten. Jika kita klik mahasiswa, maka yang terpanggil adalah yang akan muncul setelah kita mengklik mahasiswa, yaitu file XML activity mahasiswa. Jadi kita buka activity mahasiswanya. Kurang lebih sama seperti yang tadi di awal. Linear layout. Kita tambah orientasi lagi. Kita tambahin gravity. Center. Dalam konten di sini mata kuliah. Di sini saya akan menampilkan sebuah tulisan. Teks yang bertuliskan halaman mata kuliah. Di sini dari style teks size-nya di sini teman-teman bisa ubah ukurannya 14
20 dp. Terus di sini teman-teman bisa ubah colornya, text color, biar lebih kelihatan. Karena ini kan teksnya buram ya teman-teman ya. Ini buram, jadi kita black aja. Nah, jadi hitam gitu. Jika teman-teman ingin mengubah warna dari tulisannya, ini ada kotak berwarna hitam, teman-teman tinggal klik. Teman-teman bisa memilih warna yang sudah disediakan atau teman-teman bisa custom, pilih dari warna-warna di sini. Sekarang kita ke nilai. Karena setiap kontennya sama, jadi kita ke bagian nilai. Kita ubah ke linear layout. Kurang lebih prosesnya sama. Jadi kita tambahin orientasi vertikal, gravity center. Ini kita tinggal copy paste saja, copy paste halaman nilai. Mata kuliah dan nilainya sudah. Sekarang jurusan. Kita buat lagi linear layout, orientation vertical, gravity-nya center, opacity, halaman jurusan. Terakhir halaman mahasiswa. Linear layout, orientation vertikal. Nah, kalau di halaman mahasiswa ini, yang activity mahasiswa, saya ingin membuat tampilannya berbeda. Tidak kayak activity-activity yang lainnya. Di sini saya akan memasukkan konten, yaitu pertama saya akan masukkan image view. Image view kita web content saja. Jadi web content itu dari besar area yang dibuat nantinya untuk menampilkan image, yaitu akan sesuai dari konten yang kita pilih. Jika kita milih match parent itu besar dari ukuran ini yang biru-birunya ini, akan sebesar dari layar HP-nya. Jadi kalau misalnya lebarnya kita isi match parent, jadi lebarnya itu akan sesuai dari layar HP, dari ujung ke ujung. Kalau height-nya kita pilih match parent juga, besar dari gambarnya akan dari ujung atas ke bawah. Sebagai contoh, saya akan coba masukkan dulu src-nya dulu. Kita coba masukkan gambar dulu, gambar mahasiswa.
Jika ini saya match parent, nah ini, karena gambar yang saya punya ini ukurannya kurang lebih 500 kali 500 pixel, jadi besar. Jadi dia akan sesuai dari layarnya. Jika saya ingin match parent, jadi panjang tinggi dari gambarnya itu akan menyesuaikan dari layar HP. Jika saya memilih web content, maka tingginya akan menyesuaikan dari ukuran filenya. Di sini saya tidak ingin menampilkan gambar mahasiswa. Ini kita hapus saja dulu. Di dalam activity mahasiswa sini saya akan mengisikan profil dari mahasiswa itu. Di sini teman-teman bisa memasukkan foto teman-teman sendiri dengan cara seperti tadi. Jadi teman-teman tinggal cari file fotonya teman-teman, di copy dan dipaste di bagian sini. Jika ukuran fotonya kebesaran atau apa, teman-teman bisa mengaturnya di bagian sini. Weight dengan height. Ini teman-teman tinggal menyesuaikan ukurannya dari panjang dan tingginya. Di sini saya akan mencoba masukkan dari aset yang ada di Android Studio. Kita pilih vektor aset. Kita pilih untuk profil. Bagusnya kita pilih gambar ini dah. Kita oke. Kita colornya kita warna biru kayaknya bagus. Coba. Oke, kita di sini namanya teman-teman bisa ganti sebagai foto profil. Kita tinggal finish. Kita foto profil yang tadi kita buat. Ini ukurannya kekecilannya teman-teman. Jadi kita ubah ukurannya di sini. Untuk width-nya, lebarnya kita kasih 100. Ini gambarnya kekecilan, jadi kita buat lagi yang baru. Ini kita hapus. Gambarnya kekecilan, teman-teman. Kita delete. Mana delete? Nih. Error karena sudah di delete gambarnya. Kita buat lagi. Di sini ukurannya harusnya 200 kali 200 dp. Next. Ini salah ini teman-teman, kita belum ini foto profilnya kita hapus lagi. Delete. Kita buat
new 200, ini namanya kita ganti foto profil, next finish. Nah, sekarang udah sesuai. Terus kita menampilkan teks, web konten. Teks. Di sini saya akan menuliskan nama saya, Toha. Terus di sini text size-nya saya ingin isi 20 dp supaya besar kelihatannya. Transparent. Terus color dari teksnya kita black aja, black. Di sini tulis nama Toha, black. Terus kita buat lagi di bawahnya nomor HP 08 XX. Udah, kita buat lagi alamat. Di sini saya akan menuliskan alamatnya Jakarta. Sudah selesai kita buat tampilannya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini dari atas kiri kanannya. Mereka kan saling berdempetan kan ya, jelek gitu. Jadi supaya nggak berdempetan, kita bisa ngubah di sini. Kita tambahin padding. Paddingnya di sini saya ingin isi 10. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Jika saya menambahkan 10 akan ada jarak. Di sini kalau saya hapus kan mepet. Dia berdempetan. 20 mungkin. Jaraknya 20, oke. Jadi paddingnya di sini dari atas ke objek gambarnya, dari kiri ke teksnya itu sebesar 20 dp. Terus karena ini gambar image dengan teksnya dekat juga, jadi saya akan memberikan margin bottom 20 dp. Terus supaya posisinya ke tengah, di sini saya tambahkan
kita tambahkan gravity layout, kita center, jadi dia ke tengah. Jika teksnya juga teman-teman ingin kasih ke tengah, teman-teman jika nambahin gravity center aja. Tapi menurut saya ini udah bagus ya. Jadi sudah bisa dilihat jaraknya. Oke, karena dari setiap tampilannya kita sudah buat, sekarang kita akan beralih ke activity Java-nya, di mana kita akan membuat program yang mengaktifkan setiap button-button gambar yang kita klik ini akan berpindah ke sesuai dari tampilannya gitu. Nih, kalau mahasiswa kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan mahasiswanya. Sebelum itu di sini kita di bagian layout yang membungkus gambar mahasiswa dengan teks mahasiswa, di sini kita tinggal menambahkan ID. Yang dimana ID ini akan kita panggil, kita gunakan di pemrograman Java. ID-nya kita tulis button MHS. Terus ini lagi di layout yang membungkus gambar jurusan dengan tulisan jurusan, kita juga tambahin ID. Kita tulis button JRS jurusan. Sekarang yang di bagian mata kuliah kita tambahkan lagi ID-nya. Jadi di setiap layout kita tambahin ID. Button MK. Sekarang terakhir tambahin ID button nilai. Setelah kita menambahkan ID di masing-masing buttonnya, kita sekarang beralih ke main activity-nya. Sebelum itu kita deklarasikan dulu variabel yang akan menampung dari ID yang kita panggil tadi. Jadi kita di sini image view MHS jurusan MK terakhir nil. Kita tutup. Setelah itu kita sekarang memanggil ID yang telah kita buat tadi dengan cara kita panggil dulu variabelnya. Kurung image view. Kita cari ID-nya. r.id button mahasiswa. Tutup kurung. JR sama dengan
Oh, oops. Nah, kamera nih. Super long. PCR. R.id. Jurusan. Hmm, hmm, hmm. MK. Image view by ID. Mata kuliah. R.id. Button nilai. Nah, apa ini merah nih teman-teman? Hmm, 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 hmm. Sini saya. Oh, so. Nah, karena di sini tadi salahnya itu karena di sini saya ID-nya saya letakkan ke bagian layout bukan di image view-nya. Makanya dia nggak bisa membaca. Jadi dia
view. Setelah kita mendeklarasikan variabel, terus kita menyimpan ID ke dalam variabel yang kita deklarasikan. Ini ID-nya sudah kita panggil, terus kita simpan ke sini. Sekarang kita tinggal membuat program agar gambar yang kita klik itu bisa menampilkan tampilan sesuai dari tampilannya. Ini misalnya kita klik mahasiswa, jadi tampilannya akan muncul yang ini, yang mahasiswa, dan seterusnya. Jadi kita kembali ke main activity, kita pertama panggil dulu mahasiswanya, kita set on listener, kita new view on listener, jadi yang pilihan paling atas teman-teman, kita enter, terus kita pilih intent sama dengan new intent, main activity.this, dari main activity kita akan berpindah ke main activity, kita akan berpindah ke mahasiswa activity. Mahasiswa activity, kelas. Kita jangan lupa tutup, terus kita start activity, kita start intent. Activity-nya start intent. Sudah. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Selebihnya caranya sama untuk jurusan, mata kuliah, dan nilai. Sebelum kita lanjut ke 3 button yang lain, untuk sebagai pembuktian, jadi kita coba jalankan dulu aplikasinya. Kita tunggu Gradle build-nya, kita disconnect. Kita buka aplikasi emulatornya. Tunggu sampai instalasi selesai. Nah, ini adalah aplikasi kita. Teman-teman lihat, untuk jurusan, mata kuliah, dan nilai, sudah saya coba klik, tapi nggak terjadi apa-apa. Sekarang kita akan mencoba klik mahasiswanya. Nah, jika kita mengklik mahasiswa, maka yang akan muncul tampilan adalah tampilan file XML dari mahasiswa yang telah kita buat tadi. Ini ada foto kita, ada nama, ada nomor HP, dan alamat. Jadi kita back. Sekarang kita tinggal menambahkan ke 4 button yang lain. Jadi mungkin akan saya percepat saja bagian sini.
Oke, teman-teman semua, kita sudah selesai membuat programnya dari mahasiswa, jurusan, mata kuliah, dan terakhir nilai. Ini kita tinggal save. Terus kita coba jalankan lagi aplikasi kita. Oke, ini adalah aplikasi kita. Jika kita mengklik mahasiswa, maka yang muncul adalah tampilan dari XML mahasiswa. Baik, kita akan klik jurusan. Yang akan tampil adalah halaman jurusan. Kita klik mata kuliah. Yang akan tampil adalah halaman mata kuliah. Dan terakhir adalah nilai. Halaman nilai. Ya, bagaimana teman-teman? Program kita sudah selesai untuk aplikasi sederhana di Android Studio ini. Saya harap teman-teman bisa mengimplementasikan dari apa yang telah kita buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.